Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang di 22 provinsi dari 34 provinsi, di mana mereka menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah atau CPO. Limbah hasil produksi dapat dikembangkan menjadi energi terbarukan seperti biodiesel. Selain itu, cangkang dan limbah pabrik juga bisa diolah kembali menjadi bahan bakar boiler pabrik. Tandan kosong kelapa sawit juga bisa diolah menjadi kompos. Limbah cair minyak sawit juga bisa dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi listrik sehingga kelapa sawit diyakinkan dapat mengatasi krisis energi di dunia. Kebunan kelapa sawit secara built-in memiliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam aspek ekonomi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana komoditas kelapa sawit memegang peran yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cukup cerah sebagai sumber devisa negara. Di samping itu, minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai di seluruh dunia, sehingga secara terus-menerus mampu menjaga stabilitas harga minyak sawit sebagai pendapatan negara, swasta, dan daerah. Sedangkan dalam aspek sosial, antara lain dalam pembangunan perdesaan dan pengurangan kemiskinan, karena berdirinya perkebunan kelapa sawit juga mampu dalam membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar loh. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, di mana kelapa sawit dalam 1 hektar mampu menyerap 64 ton karbon dioksida dan menghasilkan 18 ton oksigen, serta juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca atau restorasi lahan gambut. Dalam bidang geospasial, perkebunan kelapa sawit saat ini penting sekali penguasaan remote sensing dan GIS, sehingga perlu pemberdayaan personal dalam bidang ini, supaya bisa digunakan secara efektif di lapangan. Pemantauan perkebunan kelapa sawit bisa dilakukan dengan efektif dan efisien menggunakan teknologi penginderaan jauh, dan juga bisa menggunakan AI, contohnya deep learning, untuk memantau tingkat kesehatan kelapa sawit. Kombinasi data analitik dan remote sensing dapat digunakan untuk memonitoring perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga industri kelapa sawit yang berkelanjutan tidak hanya baik untuk manusia, juga baik untuk bumi loh. Mari lestarikan kelapa sawit yang baik untuk Indonesia yang lebih baik.